Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Industri dengan anggota kelompok Zahara Triutami, Vivi Yunisa, Muhammad Afriansah, Rahmat Devrianto, dan dosen pengajar Nurhayani SE MSI. Kami akan menjelaskan materi tentang proteksi industri. Materi pertama akan dibacakan oleh Rahmat Devrianto. Kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau inpen industri, dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan-perusahaan besar yang semena-mena dengan kelebihan yang ia miliki. Selain itu, persaingan barang-barang impor. Kebijakan proteksi terbagi menjadi dua, yaitu tarif dan non-tarif. Tarif terdiri dari tarif nominal dan tarif efektif. Tarif nominal adalah besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI. Adanya perbedaan harga LN dengan DN. Tarif nominal merupakan tarif yang tertua. Tarif efektif yang ditaksir dalam tarif ini adalah perbedaan dua macam nilai tambah untuk komoditi yang sama. Nilai tambah yang timbul di dalam negeri, nilai tambah barang yang sama di pasar internasional, dan perbedaan kedua nilai tambah tersebut dinyatakan dalam prosentase atau tingkat proteksi tarif efektif. Saya Zahra Triutami akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai non-tarif, di mana non-tarif dibagi menjadi dua, yaitu pembatasan impor secara kuantitatif dan pembatasan impor secara administratif. Nah, dalam pembatasan impor secara kuantitatif itu meliputi menentukan kuota, pelarangan impor, lisensi impor, pembatasan menurut musim, dan pembatasan impor sukarela atau melalui perundingan. Selanjutnya terdapat non-tarif administratif, yaitu merintangi impor melalui berbagai macam peraturan, prosedur yang panjang, cara-cara penilaian pembabaian dipersulit, memantau dan mengawasi lalu lintas barang. Selanjutnya ada fungsi tarif, di mana perlindungan terhadap produk dalam negeri, sumber pendapatan pemerintah, sehingga pada tahap tingkat tarif bea masuk relatif tinggi pada barang konsumsi dan relatif rendah pada barang modal. Saya Muhammad Afriansyah, NIM C1A 020107 akan menjelaskan tentang tingkat proteksi. Tingkat proteksi sendiri yaitu ada berkaitan dengan harga barang, kurs valuta asing, dan alokasi sumber daya, harga produksi, tingkat efisiensi industri, struktur pasar industri dalam negeri, nilai tambah industri pengolahan dalam negeri. Selanjutnya, harga mahal. Bahan baku mendapatkan produksi sehingga produsen modal sedang telah semakin modal. Oleh karena itu masukan ini bersaing untuk tujuan ekspor. Yang kedua, ongkos transport yang semakin mahal. Dalam proses kegiatan industri, mulai dari mendirikan pabrik, membeli bahan baku, dan meminta izin tidak luput dari ransaking. Selanjutnya yaitu bermuara pada harga yang semakin tinggi. Dan terakhir, pada umumnya tarif tinggi pada barang konsumsi, yaitu barang jadi, bahan baku. Logika ini digunakan untuk mengembangkan industri di dalam negeri yang masih memerlukan bahan baku. Alasan proteksi sendiri yaitu ada industri muda atau infant industry, eksternalitas yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, untuk menghindarkan risiko dari ketidakpastian atau ketidakstabilan ekonomi dunia, untuk mendorong skala ekonomi. Kebijakan tidak asas dengan tujuan. Kebijakan proteksi dilihat hanya sebagai mikro, padahal berdampak pada makroekonomi. Penentuan instrumen kebijakan sering dipengaruhi oleh kepentingan kelompok, dan kebijakan proteksi merupakan comparative advantage dan terjadinya berbagai bea dan pungutan yang ilegal. Saya akan membacakan materi manfaat proteksi, yaitu industri dalam negeri berkembang, kesempatan kerja bertambah, deviasi dapat dihemat, penggunaan devisa menjadi lebih efisien, output dalam negeri bertambah, lalu menghindari dumping oleh perusahaan asing. Kemudian asumsi proteksi yang efektif.
adanya batas waktu perlindungan. Prinsip comparative advantage masih diperhatikan. Lalu, kebijakan tersebut mempunyai kaitan dengan kebijakan makro, bukan hanya untuk melindungi komoditas saja. Ransaking sejauh mungkin dikurangi. Kemudian jumlah penduduk besar tidak sama dengan luas pasar kalau daya beli relatif rendah. Lalu, tujuan kebijakan proteksi. Pada kebijakan proteksi adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisional, menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Terima kasih.